Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas cara merakit mesin starter aktif. Namun sebelum kita rakit, kita akan ganti terlebih dahulu bagian transistor finalnya agar watt dan kualitasnya lebih bagus dan tahan terhadap tegangan tinggi atau watt speaker yang tinggi. Di sini kita cabut terlebih dahulu transistor yang bawaannya. Ini speaker aktif ini menggunakan transistor yang standar bawaannya. Akan kita ganti dengan transistor merek Toshiba yang kualitasnya agak sedikit bagus atau lebih bagus. Dalam pengangkatan transistor kita tambahkan timah sedikit dan kita panaskan bagian belakangnya dan kita tarik transistornya. Itu akan sedikit lebih mudah untuk membuka atau mengambil transistor. Selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu untuk timah yang masih tersisa. Dan kita buka juga untuk mikanya. Kita akan menggantinya dengan ukuran yang lebih bagus. Selanjutnya kita sediakan kabel tunggal yang sudah kita potong kurang lebih 10 cm. Sebelum transistor kita pasang, kita tekuk terlebih dahulu dan kita potong dan kita rapikan. Untuk selanjutnya kita pasangkan kabel yang sudah kita potong ke transistor, dan sebelumnya kita beri timah terlebih dahulu tiap ujung kabelnya, dan kita beri timah juga pada setiap kaki transistor sebelum kita sambungkan ke kabel. Karena kalau kita tidak memberinya timah terlebih dahulu pada tiap-tiap kaki transistor dan tiap ujung kabel, itu akan sedikit repot, apalagi kalau soldernya sangat panas, malahan itu jadi berceceran, timahnya tidak mudah menempel. Bisa kita lihat kurang lebihnya seperti ini. Kita buat sambungan untuk tiap transistor dan boleh kita memakai kabel yang berwarna. Kita rapikan ujung kabel supaya bisa masuk ke lubang kaki transistor. Kalau perlu kita tambah timah, silahkan kita tambah timah untuk merapikannya. Di sini sudah saya tanda untuk tiap bagian bedanya. Yang pertama kita pasangkan untuk kunci dan di transistor sama juga yang kita pasangkan kabel sesuai dengan posisinya seperti transistor sangken, dan untuk Toshiba basis, kolektor dan emiternya sama persis di posisinya. Kita tinggal meluruskannya saja.
Bisa kita lihat kurang lebih seperti ini. Kita rapikan, jangan sampai kabelnya ada yang keluar. Dan untuk lebih mudahnya kita solder dahulu satu-satu tiap transistor agar tidak copot lagi. Ingat, untuk penyolderan kita rapikan, jangan sampai ada yang tersambung dengan jalur yang lain. Dan untuk kabelnya juga jangan sampai ada yang keluar. Bisa kita lihat untuk bagian pinggir itu transistor C5200. Kita jangan sampai lupa mikanya kita pasangkan di bawah transistor. Di sini kita memakai mika yang standar untuk bagian perakitan. Fungsi pada mika untuk perakitan yaitu untuk melapisi transistor dengan heatsink supaya tidak korslet, dan untuk penghantar panas supaya panas transistor tersambung dengan heatsink. Selanjutnya kita baut, kita kencangkan seukuran kencangnya obeng. Bisa kita lihat kurang lebihnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita pasangkan yang kedua, yaitu seri A 1943. Dan kita rapikan ujung kabel agar tidak keluar pas pemasangan. Bisa kita lihat tadi sudah saya tandai sebelumnya, yaitu yang kedua yaitu seri A. Kita pasangkan sama persis posisinya seperti transistor sangken yang telah kita cabut. Tujuan untuk penggantian transistor yaitu karena di sini mesin aktifnya untuk transistor finalnya sangat standar, maka dari itu kita menggantinya dengan yang lebih bagus agar suaranya lebih maksimal. Kita solder bagian sampingnya dan kita rapikan, jangan sampai ada yang tercecer. Untuk selanjutnya kita pasangkan tiap-tiap transistor yang sudah kita beri tanda. Untuk seri A dan seri C nya kita perhatikan, yang seri C itu di bagian pinggir semua dan seri A di bagian tengah. Jangan lupa untuk memasangkan mika, karena kalau kita tidak pasangkan itu akan konsleting tiap-tiap bagian transistor. Hanya untuk contoh, diumpamakan kita memakai box, kita buat ukuran untuk kabelnya sedikit panjang karena mungkin trafonya akan terpisah kalau kita pasang di box speaker. Seperti ini kita buat sedikit panjang. Di sini kita memakai 3 warna. Untuk ketiga kabel yang biru sama kuning itu kita pasangkan di tegangan 18 volt, dan untuk kabel hitamnya di bagian CT. Untuk penempelan ke trafo tidak saya sempat ambil, dan di sini kita tinggal memasang kabel kuning dan kabel
biru. Kita tempelkan ke mesin 18 volt, dapat kita lihat. Dan yang hitam sudah saya tempelkan di bagian CT, di bagian mesin. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin walaupun kurang jelas, dapat kita simpulkan dari trafo itu tegangan 18 volt, kiri dan kanan memakai kabel biru dan kuning, disambungkan ke mesin, yaitu input tegangan yang tertera 24 dan 18. Dan untuk CT nya kita beri dengan kabel hitam di trafo CT, dan di mesin juga kita tempelkan ke CT. Bisa kita lihat kurang lebihnya seperti ini. Kita sambungkan 12 volt dan 0 ke 12 volt sekunder trafo dan 0 di trafo. Mungkin tidak lengkap, saya mohon maaf. Selanjutnya kita pasangkan untuk bagian switch. Di sini sengaja saya beri contoh kabel panjang. Untuk pemasangan switch di sini boleh terbalik karena di sini switchnya tidak memakai lampu. Kita bebas memasangnya. Sebelum kita pasangkan, kita beri timah dahulu untuk di bagian 0 dan 220 nya. Kita pasang kabel merah yang satu ke trafo bagian 0 dan yang satu lagi ke jack in AC. Dan satu lagi yang jack in AC ke 220 volt. Selanjutnya kita bungkus sambungan dari jack in AC ke kabel merah. Kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah kabel switch yang saya beri untuk contoh kabel panjang. Untuk tahap selanjutnya meningkat ke pemasangan kabel speaker. Yang merah kita pasangkan ke out speaker atau ST, dan yang hitam ke bagian CT.
Dan kita pasangkan juga yang satu lagi yang merah ke bagian ST out dan yang hitam ke ground atau CT. Selanjutnya kita pasangkan input suara aktif ke output MP3 Bluetooth. Demikian kurang lebihnya cara pemasangan atau cara perakitan dan cara hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya harap dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya untuk sobat yang belum subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang. Insya Allah, semoga kita selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan kita. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.